Lusan, kami tidak tahu sebelumnya. Lahan sayuran liar di ujung barat desa itu milik keluargamu. Kami minta maaf, kami tidak akan menggali lagi. Kamu masih ingin ada masa depan? Lahan sayuran liar itu sudah dirusak oleh kalian, bayar ganti rugi. Masih? Keluarga kami tidak punya uang. Kamu lihat suami kakakku, Chen Jie. Dia seorang penjudi dan juga pengecut. Baru berani mengganggu kami. Kamu benar. Lalu siapa yang menyuruh kalian berurusan dengan sampah seperti Chen Jie? Sebenarnya, aku tahu kalian tidak punya uang. Bagaimana kalau begini kalian berdua tidur dengan teman-temanku, masalah ini selesai. Nakal aku suka. Ayo. Cukup lincah, aduh, datang. Aduh, pergi. Istriku, aku pulang. Berhenti. Serangan kritikal aktif. Mengganggu istri dan adik iparku, kamu cari mati. Chen Jie, kamu penjudi keparat, kamu berani mukul aku, kamu memberontak ya? Kalau nggak aku hajar habis-habisan kira keluarga kami, bisa digituin aja? Kalian berdua masih bengong? Aku udah dipukul. Cepat serang dia. Serang. Pukul habis-habisan. Chen Jie, istrimu mencuri sayuran liar di ladangku, aku datang minta penjelasan, masa kamu nggak tanya dulu langsung mukul? Sayuran liar itu kan ada di mana-mana, masa perlu mencuri? Lu cari masalah ya? Aduh. Mati lu, berani ganggu istriku. Chen Jie, dia. Dulu, selain jadi penjudi, dia juga pengecut, kok sekarang ini? Mati lu, berani ganggu istriku, berani ganggu adikku. Kak, pria ini masih suamiku, Chen Jie. Dia jadi jantan sekali dan juga ganteng. Aduh, berhenti. Berhenti, aku menyerah. Kalau lihat kamu lagi bikin kamu cacat, pergi. Kalian nggak luka, kan? Hei, ayam, kakak ipar. Di keranjangmu, kok ada ayam? Kamu dapat dari mana? Barang-barang ini ya? Kelinci liar ini aku dapat dari berburu di gunung. Dan sekalian aku petik ginseng liar. Aku jual seharga 5 tael perak ke kepala desa. Yang lainnya aku beli dengan perak. Oh ya, masih sisa 3 tael 20 koin. Ini, sisa peraknya. Aku serahkan pada istriku untuk disimpan. Aku pergi masak dulu. Apa aku sedang mimpi? Atau aku berhalusinasi? Chen Jie ternyata membawa pulang perak dan memberikan uangnya padaku. Sup ayam siap. Kurang 1. Kak, lihatlah meja ini penuh dengan makanan. Semuanya mengeluarkan aroma harum. Sudah berbulan-bulan aku tidak makan daging. Bagaimana kalau kita buang arseniknya? Makan dulu saja. Dia dulu tidak bisa masak. Meskipun dia mengusir Lusan, tapi siapa tahu hatinya menyimpan niat jahat. Sebaiknya kita amati dulu. Kue datang. Istriku yang cantik. Adik ipar yang cantik. Harus bisa cari uang banyak, beli beberapa pakaian baru untuk mereka berdua. Pasti cantik seperti bunga. Di tangan Su Yunjin, masih ada sedikit arsenik. Berencana membuat untuk suaminya sup sayuran liar arsenik. Tapi sayuran liarnya habis. Sekarang sedang mempertimbangkan, apakah akan menaruh arsenik ke dalam sup ayam betina? Istri ini, ternyata masih ingin meracuniku. Su Yunjin waspada terhadap tuan rumah. Bukan sekadar memasak satu kali yang bisa memulihkan kepercayaan dan perasaan. Terdeteksi, Su Yunjin menyembunyikan sedikit arsenik. Mungkin sudah mengurungkan niat menggunakan racun, memicu misi tersembunyi.
Jika tuan rumah bisa bersama Su Yunjin, hubungan semakin hangat, maka bisa membuka toko sistem, bonus undian sekali. Istri, adik ipar, ayo kita makan, ayo. Kamu juga ambil satu. Aku tahu kalian lapar, cepat makan. Kalau begitu aku tidak sungkan, aku makan duluan. Kakak ipar, masakanmu enak banget. Di abad ke-21, meskipun aku tidak punya uang, mobil dan rumah, benar-benar tidak berguna, setidaknya aku sudah mengasah keterampilan memasak sampai puncak. Untuk membuat wanita menyukaimu, mengubah kesan, langkah pertama adalah menaklukkan perutnya. Benar-benar tidak punya perasaan. Tadi siang, dia masih ingin menjualmu ke rumah bordil. Istri, ayo, buka mulut, Ya ampun, kok enak banget? Enak, kan? Nanti aku akan membuat kalian berdua gemuk dan montok. Tidak pernah terpikir, laki-laki ini juga bisa begitu lembut. Apa ini masih penjudi brengsek itu? Ayo, istri, buka mulut. Biarkan aku sendiri saja. Tidak apa, suami yang menyuapimu. Sayang, Chenji, jangan begitu. Meskipun kamu sudah memasak makanan yang mengenyangkan untuk kita, meskipun kamu sudah mengusir Lusan, meskipun aku juga berterima kasih padamu, tapi itu tidak cukup untuk mengubah sikapku padamu. reaksinya besar sekali, ya, masih ada keberatan terhadapku ya? Sayang, jangan tegang, aku hanya ingin memberimu sesuatu. Ini. Waktu aku pergi ke kota membeli ayam betina tua sekalian aku mampir ke pegadaian untuk menebusnya. Ini adalah pusaka peninggalan ibumu. Jangan digadaikan lagi lain kali. Sayang, kamu cantik sekali, seperti bidadari turun ke bumi. Sayang, aku tidak bisa menahan diri untuk menciummu, jangan marah ya. Dia. Menciumku? Sejak dulu, dia kecanduan judi. Dia bahkan tidak pernah menyentuh tubuhku. Sayang, Astaga, cepat naik ke tempat tidur selimutnya, sudah aku hangatkan hangat kok. Kenapa kamu tidak pakai baju? Kamu adalah istriku, aku tidur tanpa baju itu wajar, kan? ada apa? Ada apa? Apakah bajingan itu memukulmu lagi? Dasar bajingan. Kenapa kamu tidak pakai baju? Kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Aku mau istirahat dengan istriku, kamu masuk ke sini, ngapain? Kamu mau tidur dengan kakakku? Sungguh, matahari terbit dari barat. Kamu sebelumnya tidak pernah tidur dengan kakakku. Kakak selalu tidur denganku. Suami, aku hanya masuk ambil sapu tangan saja. Kamu hari ini benar-benar aneh, ayo. Hei, aku kira tadi malam ini bisa memeluk istriku tidur. Pemberitahuan informasi hari ini, info, di kaki gunung belakang. Menemukan seekor ayam jingga mata merah yang terluka jatuh ke dalam gua beruang hitam. Informasi kedua, di dalam gua beruang hitam, menemukan banyak sarang lebah liar. Ayam, jingga, mata merah, dan sarang lebah liar. Itu semua adalah informasi yang sangat berharga. Sikap istriku terhadapku sudah berubah, aku harus lebih memanfaatkan sistem informasi, menjadi kaya membawa istriku hidup bahagia. Ayo cari uang. Kakak ipar, kamu juga tidak bilang akan datang ke lembah beruang hitam ini untuk berburu. Tempat ini, seluruh penduduk desa tidak berani datang, katanya tempat yang terkutuk. Tahyul tidak bisa dipercaya. Cepat lihat, itu sarang lebah. Barang ini hanya bangsawan yang bisa memakannya. Kalau kita jual pasti bisa dapat banyak uang. Ayo ambil sarang lebah. Ya. Di mana ya? Tidak apa-apa. Aku punya cara. Kakak ipar, kamu tahu banyak ya. Jika kamu mendalami mengenal kakak iparmu, kamu akan menemukan banyak kelebihan pada diriku.
Cepat lihat. Ada seekor ayam, bulu 7 warna perut merah, sayapnya juga berkilau keemasan. Ayam apa ini? Ayam jingga mata merah. Tapi sepertinya dia terluka. Jangan takut, aku bukan untuk menangkapmu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Sudah kamu bisa terbang pergi? Meskipun informasi dari sistem intelijen mengatakan kamu terluka, tapi melihatmu begitu cantik, aku juga tak tega menangkapmu. Ada apa? Tidak mau terbang pergi? Kamu hanya cakarmu yang terluka, sayapmu juga tidak terluka. Terdeteksi, ayam jingga, mata merah, hidup ratusan tahun. Sudah paham sifat manusia. Merasakan bahwa tuan rumah adalah orang baik, ingin berteman dengan tuan rumah. Apakah tuan rumah bersedia? Berteman dengan seekor ayam? Sepertinya juga tidak buruk, aku setuju. Selamat, tuan rumah. Menjadi teman dengan ayam jingga mata merah. Mendapatkan hadiah ayam jingga mata merah kemampuan mutasi mata merah. Apa itu mata merah? Kemampuan mata merah dapat mendeteksi panas tubuh menembus melihat beberapa gambar yang tidak bisa dilihat orang lain. Melihat gambar yang tidak bisa dilihat orang lain? Apa maksudnya? Tembus pandang. Tembus pandang. Mas, Aku? Gak lihat apa-apa? Wanita pakai kemben itu cantik ya? Aku penasaran, istriku di dalam, pakai apa ya? kenapa dia lari lagi? Bukannya janji jadi temanku? Kenapa kabur? Ayo, Dick, anggap saja kita selamatkan serigala tak tahu terima kasih. Mas, dia terbang lagi. Dia berkicau terus. Apa dia lapar? Alasan itu tidak masuk akal, aku juga tidak tahu. Dia ngomong apa sih? Informasi hari ini update. Informasi 1. Mendeteksi ayam emas mata merah. Ingin membalas budi pada tuan rumah. Akan mengajak tuan rumah mencari lipan berusia 100 tahun. Ajak aku cari lipan 100 tahun. Informasi 2, pemilik toko kelontong di kota sedang mencari lipan sebagai bahan obat. Harga beli 100 tael. Informasi ini bagus, kaki 1000 itu lipan, dan ada untung. Lari lagi? Ayo, ikuti dia. Ya. Ah, banyak lipan. Banyak. Aduh, banyak lipan. Banyak. Ini hanya lipan saja. Mungkin ayam hias bermata merah ini untuk membalas budi karena kita menyelamatkannya. Dia sengaja datang untuk membantu kita menangkap. Masa? Bagaimana kalau kamu turun dulu dari tubuhku? Kakak ipar. Aku. Ayo bantu membuka kantong kita tangkap lipan. Nanti kamu bawa ayamnya pulang dulu, aku bawa barang-barang ini ke pasar untuk menjual perak. Menurut informasi, pemilik toko di sini membutuhkan lipan sebagai ramuan obat, jual dulu lipan untuk dapat uang. Lalu berjualan di pasar jual sarang lebah liar tuan toko. Tuan pelanggan ini. Saya pemilik toko di sini, Anda perlu apa? Kami punya. Oh, tuan toko, saya tidak datang untuk membeli. Saya datang untuk menjual kaki 1000. Ada madu juga. Saya ambil semuanya. Hari ini kaki 1000 terjual 100 tael. Sarang lebah juga terjual 100 tael. Perak ini akan kuserahkan pada istriku saat pulang. Apakah dia akan senang dan menciumku? Informasi darurat terpicu. Malam ini jam Yin, di Gunung Xiantao, ada seekor rubah salju yang sendirian. Akan dikepung. Tuan rumah bisa pergi menyelesaikannya. Ada kemungkinan memicu. Informasi senilai 10.000 tael emas. Ternyata ada informasi senilai 10.000 tael emas. Sistemnya mantap, malam ini jam Yin, yaitu pukul 3 hingga 5 pagi. Hari juga hampir gelap. Pulang dulu, serahkan uang pada istri, lalu cari rubah salju. Waktunya tidak bertabrakan. Kakak, tidak ada daging? Kakak ipar kemarin. Bukankah memberi 3 tael perak? Hematlah. Baiklah. Tunggu kakak iparmu pulang baru makan. Oh.
Istriku, aku pulang. Kakak ipar, akhirnya kau pulang. Kami semua menunggumu untuk makan. Suamiku, lap tanganmu. Terima kasih, istriku. Pulang ke rumah, langsung ada makanan hangat. Dan istri yang lembut dan berbakti. Dan adik ipar. Kakak ipar, sarang lebah liarmu sudah terjual. Kalau begitu, 2 potong kain baru ini. Itu untuk kalian berdua, sebenarnya. Mau minta penjahit di kota, langsung menjahitnya, tapi aku tidak tahu. Ukuran kalian berdua. Benarkah? Bagus sekali. Aku dan kakakku sudah lama sekali tidak memakai baju baru. Tapi, keterampilan kami berdua sangat cekatan. Suatu malam kami bisa menyelesaikan pakaian itu. Chen Jie benar-benar mulai peduli pada orang lain. Ini sisa peraknya, dan 2 keping emas semua untuk istriku. Emas dan perak. Kakak ipar, kamu jangan-jangan kamu pergi merampok pegadaian kan? Apa merampok pegadaian? Pemilik toko kelontong. Sangat perlu biaya pengobatan ayahnya. Dan kelabang ini adalah obatnya, untuk berterima kasih padaku. Selain hadiah 100 tael, dia memberi 2 keping emas tambahan, dia juga bilang mulai sekarang. Barang-barangku dia akan beli, semuanya. Hebat kakak iparku. Perasaan ini terlalu tidak nyata, kan? Suami cari uang, istri pakai. Oh iya, ada kejutan lagi. Lihat ini apa? Sertifikat tanah. Benar, hari ini dapat uang aku khusus menebus sertifikat tanah klinik kembali. Aku janji tidak berjudi. Aku bersumpah jika melanggar, petir akan menyambarku, aku patahkan tulang rusukku untuk istriku buat sup. Kakak ipar sumpahmu sangat unik ya. Tapi serius, aku benar-benar mulai mengagumimu. Lagi pula sertifikat tanah ini adalah mahar kakakku. Istriku, mulai sekarang, kamu adalah penguasa tunggal di rumah ini. Aku yang bertanggung jawab cari uang, kamu yang bertanggung jawab cantik jelita. Mulai sekarang, apapun yang kamu lakukan, aku ikut kamu. Hidup rumah tangga kita pasti akan semakin makmur. Suamiku, sepertinya kamu benar-benar berubah. Terima kasih. Ayo cepat makan. Oh ya, keluarga kita sekarang tidak kekurangan uang. Apapun yang kamu suka, beli saja. Jangan hemat uang. Tahu? Apa sih? Hei, kalian berdua menganggapku seperti udara? Ayo makan. Terdeteksi Su Yunjin dan tuan rumah, perasaan cepat memanas, tingkat kesukaan mencapai 90%. Dapatkan kesempatan undian ganda ekstra, apakah ingin undi? Tentu saja undi. Selamat tuan rumah, dapat 1 senapan semi otomatis. Selamat tuan rumah, dapat 1 set kostum perawat seksi. Barang yang didapat sudah disimpan di gudang sistem, bisa diambil kapan saja. Selamat untuk tuan rumah, kamu mendapatkan 1 senapan semi otomatis. Selamat untuk tuan rumah, kamu mendapatkan 1 set kostum perawat seksi. Senapan semi otomatis. Sekarang aku di zaman kuno, menggunakan barang modern. Buat apa? Tunggu. Sekarang akhir dinasti Qian, perang di mana-mana, tempat ini, bisa tidak stabil kapan saja. Punya senapan, bisa melindungi diri dan berburu. Tapi bagaimana dengan kostum perawat ini? Bisa suruh istriku, memakainya untuk kulihat. Tapi, kalau adik ipar tahu, istriku memakai baju cantik, dia tidak punya. Apa dia akan cemburu? Terdeteksi Su Yunjin, perasaan terhadap tuan rumah naik lagi. Ambil lauk, ambil telur. Tingkat rasa suka mencapai 100%. Buka toko sistem secara resmi. Istri, apa kau menganggapku babi? Suamiku, makanlah lebih banyak. Kak, telur semua diberikan ke suami. Lalu aku makan apa? Kamu juga makan. Baiklah. Sistem. Apa saja yang ada di toko ini? Buka biar aku lihat. Tuan rumah pertama kali. Membuka toko sistem. Hadiah awal 1000 poin. Untuk menukar barang di toko.
Kostum pembantu butuh 500 poin. Lumayan murah, tukar? Nanti suruh istri pakai kostum perawat. Adik ipar pakai kostum pembantu, tidak pilih kasih. Kurangi 500 poin untuk tuan rumah, berhasil menukarkan satu set seragam pembantu seksi, telah disimpan di gudang sistem. Sabun mandi, parfum, stocking, sepatu hak tinggi, harga paketnya hanya 500 poin. Ini bagus, beli. Kurangi 500 poin untuk tuan rumah, sisa poin 0. Dapatkan barang paket, sabun mandi, parfum, stocking, sepatu hak tinggi. Telah disimpan di gudang sistem. Istri, adik ipar. Kalian makan dulu, ada kejutan untuk kalian, tunggu aku. Kejutan? Ayo. Ini ada 2 set. Baju baru yang cantik. Semuanya buatanku, Kamu bisa bikin baju? tentu. Ini juga 2 pasang sepatu hak tinggi, dan beberapa perlengkapan mandi. Setelah kalian mandi, bisa coba pakai baju barunya. Apa ini? Jangan-jangan ditaruh di mata seperti ini? Tapi terlalu besar. Pakainya tidak nyaman. Itu. Pasti ada tempat yang pas. Ini buat dioles di badan, ini buat keramas, ini buat dipakai di kaki. Oke, kalian berdua bisa bersiap untuk mandi. Benda ini mirip apa? Bentuknya seperti paku, tapi kenapa ada 2 tali? Di mana bajunya? Sayang, setelah kamu mandi, kamu akan tahu cara memakainya. Baiklah, aku pergi ambil air untuk kalian. Kakak ipar barusan bilang, benda ini dipakai untuk keramas. Benar juga, baunya seperti kelopak bunga mawar harum. Kalau yang ini... Kak, yang ini lebih harum. Kata kamu kalau dimakan apa juga akan harum. Kakak iparmu bilang ini disemprot, masa bisa dimakan? Lihat dulu bajunya. Bahannya enak banget. Kita dulu belum pernah lihat baju seperti ini. Kayaknya terlalu terbuka. Sampai nggak nutupin badan. Kakak iparmu juga nggak tahu belajar dari penjahit mana kok bisa bikin baju sememe ini. Kak, aku kayaknya tahu penutup mata besar ini cara pakainya. Lihat. Pas banget kan? Iya, juga, kayaknya gitu, cara pakainya, tapi cuma nutupin bagian atas, nggak nutupin perut. Tapi kakak ipar bilang mau lihat jadi kamu pakai atau enggak? Karena dia sekarang sudah berubah, aku istrinya tentu harus pakai buat dia lihat. Tapi, benda ini sih cara pakainya gimana? Ini. Lihat benda ini. Dipakai di mana? Ini kayaknya seperti jaring ikan. Sudahlah, kakak iparmu kan bilang setelah mandi kita tahu cara pakainya, mandi dulu aja ya. Sayang, pakai seragam perawat, pasti cantik banget. Mungkin adik ipar juga cantik. Kakak ipar, cantik nggak? Bagus, cantik. Aku juga merasa cantik. Lagi pula, baju ini kalau dipakai terasa sangat nyaman. Apalagi jaring ini. Nggak usah. Kamu bilang aja. Bahan stocking jaring ini terasa lembut. Kamu mau coba sentuh juga? Aku nggak usah. Cuma rasanya kainnya terlalu sedikit. Terus sepatu tinggi ini apa? Agak bikin keseleo. Baju dan sepatu ini memang didesain seperti itu, lebih bisa menonjolkan kecantikanmu. Kamu pakai aja. Oh, Kakakmu di mana? Dia belum selesai ganti baju. kakak sudah selesai ganti baju dari tadi. Cuma, dia lebih malu dari aku. Nggak berani keluar. Istriku, jangan malu-malu. Cepat ke sini, biar suamimu lihat.
Istriku, ini terlalu cantik ya, seperti bidadari turun ke bumi. Jangan. Adik masih melihat. Kalian bisa anggap aku tidak ada. Maaf, istriku. Cinta yang dalam tak sadar. Menghadapi godaan istriku, aku tak bisa menahan diri. Kakak ipar, kamu sekarang sudah bisa membuat puisi. Malam ini boleh aku menemani tidur? Tidak. Meskipun akhir-akhir ini kamu baik, tapi aku pikir masih perlu diuji lagi. Baiklah. Kalau begitu, istriku, bisakah kamu panggil aku suami? Apa arti suami? Jangan pikirkan, panggil saja. Suami. Istri, cinta kamu. Kakak ipar, apa arti suami? Lalu apa arti istri? Bolehkah aku panggil? Kamu tidak boleh panggil. Kenapa? Aku mau panggil kamu. Suami, suami. Terserah kamu. Lihat ekspresi puasmu itu. Pasti ada rencana jahat di hati. Kakak, aku ngantuk. Bagaimana kalau kita kembali tidur? Kalau begitu. Sepertinya istriku malam ini masih tidak mau menemaniku tidur. Siang ini sistem bilang jam 3 pagi. Di gunung ada rubah salju sendirian. Menyelamatkannya ada kemungkinan memicu informasi emas berlimpah. Sudah hampir jam 3, ayo tangkap rubah salju. Cepat, cepat, cepat. Benda itu terluka. Lari ke sana. Tangkap benda itu untukku, sebagai hadiah ulang tahun ayahku. Tuan ini, mau kemana? Menangkap rubah salju. Siapa kamu? Pergi saja. Kamu bicara sangat sombong. Kalian berdua, jaga dia di sini untukku. Ayo, 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 ayo. Sepertinya tidak ada harapan. Rubah salju mungkin sudah tertangkap. Sekelompok sampah. Barang yang sudah di tangan bisa hilang. Aku bilang, potong gaji kalian 3 bulan. Ayo pergi. Tidak menangkap rubah salju. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Rubah salju ditemukan. Jangan takut padaku, aku orang baik. Aku tidak satu kelompok dengan mereka, bukan untuk menangkapmu. Aku bisa mengobatimu. Jangan takut, aku datang untuk membantumu. Selamat Tuan. Dalam memecahkan dan menyelamatkan rubah salju dalam pilihan, kamu memilih untuk mengobati, mendapatkan kepercayaan rubah salju, mengaktifkan fungsi pengobatan hewan otomatis. Terdeteksi rubah salju ingin mengikuti Tuan. Apakah Tuan bersedia? Ikut aku? Boleh? Aku suka hewan. Selamat Tuan. Membangun kemitraan spiritual dengan rubah salju, mendapatkan skill mutasi rubah salju. Kendali salju, aliran terbang. Skill ini bagus. Bisa berubah menjadi salju saat terkena air. Perasaan istriku terhadapku selalu tidak konsisten. Aku belum pernah melihat pesonanya. Bagaimana kalau membuat istri dari salju? Sebaiknya dengan sedikit daya tarik yang menggoda.
Suamiku, apakah kau sudah mencicipi istri salju? Rasanya bagaimana? Bagaimana rasanya? Bisa bicara juga. Kalau begitu, buatkan lagi adik ipar dari salju. Tuan, hamba dari salju. Sangat feminin. Tuan, hamba yang terbuat dari salju. Feminin banget. Realistis banget. Mau coba rasa hambaku? Ini juga realistis banget. Hari juga hampir pagi, harus pulang. Si kecil, aku antar kamu pulang. Adik, rubah saljumu sudah jadi milikku, serahkan dengan baik. Kalau tidak, kamu menangkapnya, bilang saja itu punyamu. Tidak tahu malu. Pria ini sombong banget. Dia tidak tahu siapa aku. Orang ini sepertinya benar-benar tidak tahu Anda putra bupati. Kalau tidak, Pasti tidak akan sombong seperti ini seluruh Kabupaten Nian. Siapa yang tidak kenal aku? Cari-cari untukku. Cari tahu dari mana orang nakal itu. Kamu makan dulu. Kakak iparmu pagi-pagi, sudah pergi, tidak tahu pergi ngapain, tidak ada orang di kamar, selimutnya juga dingin. Jangan-jangan dia pergi berjudi lagi. Seharusnya tidak, dia sudah bersumpah. Lalu dia bisa kemana? Aku kembali. Ah, kakak ipar pagi-pagi membawakanmu seekor siluman rubah pulang. Ah, kakak ipar pagi-pagi membawakanmu seekor rubah betina pulang. Ini rubah salju rubah betina apa? Oh, hei kakak ipar, kenapa kau pergi ke gunung pagi-pagi? Untuk berburu dan rubah salju ini? Bukannya baru keluar di musim dingin? Sarang rubah salju ini sudah habis disapu bersih. Aku bawa pulang untuk dipelihara. Beberapa hari lalu, kau baru saja pergi ke gunung, bersama Yunrui menangkap seekor ayam, sekarang bawa pulang seekor rubah lagi. Kita di rumah mana sanggup memeliharanya? Bagaimana kalau dijual saja? Kudengar akhir-akhir ini bangsawan suka memelihara hewan semacam ini. Apa maksudnya ini? Dia takut dijual, jadi memijat kakimu. Apa aku terlihat setega itu? Tapi, rasanya lumayan enak. Baiklah, kalau begitu pelihara dulu saja. Terima kasih, istriku. Kau pergi keluar, tidur bersama ayam, itu sarangmu. Sudahlah, ayo cepat makan. Baik. Informasi tentang emas berharga terpicu mulai dikirim. Baik, tunggu saja informasi ini. Di tengah sungai di ujung desa, di celah batu di dasar air, hidup seekor kerang mutiara. Di dalamnya mengandung mutiara hitam senilai emas yang tak terhingga. Kerang mutiara, waktu membuka, cangkangnya akan terbuka pada tengah hari. Tuan rumah bisa memanfaatkan momen tepat. Buka kerang, ambil mutiara. Tengah hari adalah pukul 11 hingga 13 siang. Sekarang pukul 8 pagi yaitu pukul 8 pagi. Setelah makan, cari kerang dan ambil mutiaranya. Cari uang untuk istriku. Sayang, kenapa kamu memandangku seperti itu? Sudah kubilang kemarin panggil aku sayang. Mulai sekarang panggil sayang. Sayang, makan telur. Sayang, makan acar. Kamu tahu laogong?
Apa artinya? Jangan sembarangan memanggil lagi. Tidak mau. Kakak sudah panggil. Aku juga mau panggil. Baju kalian berdua itu yang kubeli kemarin, dibuat dari kain? Kami buat semalaman cantik kan? And Cantik sih cantik, tapi baju yang kuberikan kemarin, kenapa tidak dipakai? Yang kau berikan terlalu terbuka, aku malu memakainya. Tapi kami pakai stocking. Dalam kesopanan ini, ada sedikit pesona seksi yang menggoda. Benar-benar perpaduan kuno dan modern keindahan yang menyatu. Sayang, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Tidak ada makan, ayo makan. Mas, ngomong-ngomong sertifikat tanah klinik kau tebus kembali. Nanti aku mau ke klinik lihat-lihat. Apa bisa buka lagi? Kamu dan kakak mau ikut? Aku tidak pergi, nanti aku ajak kakakmu, pergi berburu ke gunung, kamu pergi sendiri saja. Baiklah. Bawa rubah salju dan ayam jingga bermata merah juga. Baik, ayo cepat makan ya. Hari ini saya beri kalian berdua tugas. Kamu pergi ke gunung ambil sarang lebah, semakin banyak semakin baik. Kamu pergi tangkap kelinci liar, dan bebek liar, malam ini kita makan daging. Apa yang kau katakan itu masuk akal. Suruh aku ambil sarang lebah. Aku pergi, ayam ternyata bisa bicara. Apa yang terjadi? Tuan rumah, jangan panik. Ini adalah tuan rumah. Setelah mendapatkan beberapa skill mutasi jiwa sendiri dan gelombang otak hewan menghasilkan resonansi tertentu, jadi bisa mengerti bahasa binatang. Ini juga bisa? Bagaimanapun, sarangku dihancurkan. Dengan rasa syukur aku mengabdi pada tuan pikir bisa dapat makan 3 kali sehari, tapi dia suruh aku tangkap bebek liar untuk dimakan. Hei kalian berdua, mau tangkap atau tidak? Suami kau cerewet ngobrol dengan mereka. Mereka bisa mengerti? Bisa tapi? Abaikan mereka. Aku akan ajari kamu berburu. Berburu. Kita tidak punya panah, juga tidak punya alat. Istri, jangan khawatir. Aku akan menunjukkan sulap. Sistem keluarkan senapan semi-otomatis. Apa ini? Panjang sekali. Kenapa masih ada lubang yang dalam sekali? Ini disebut senapan semi-otomatis, jauh lebih baik daripada busur panah untuk berburu. Aku ajari kamu. Tangan kanan pegang sini, tangan kiri letakkan di sini, lalu cari target yang ingin ditembak. Mata, bidikan target, 3.1 garis. Bidik tarik pelatuk. Ada apa? Qi Jingtong. Kenapa tiba-tiba aktif sendiri? Aduh, ular piton ini mau makan kerang mutiara itu, jangan sampai dia duluan. Apa yang melesat? Itu peluru. Mas, kenapa air di situ merah? Apa itu? Istriku tunggu aku di sini. Aku ambil jarahan itu. Selamat, Tuan. Berdasarkan informasi harian, secara tidak sengaja membunuh seekor ular piton liar. Hadiah pertama, mendapatkan skill kekuatan bawaan. Hadiah kedua, menangkap kerang mutiara. Mendapatkan mutiara hitam. Mendapatkan 800 poin. Mode undian aktif. Seluruh tubuh, setiap inci kulit diperkuat, seperti ikan berenang di lautan. Apakah ingin melakukan undian? Selamat, Tuan. Mendapatkan skill pantulan damage. Ingat, hanya bisa memantulkan 1 kerusakan mematikan. Aku suka skill pantulan ini. Setara dengan nyawa ekstra. Dan 800 poin lagi. Juga bisa di toko sistem menukar barang. Apa yang bagus untuk istriku? Mas, kenapa ada ular di tanganmu? Sudah kupukul sampai mati. Tadi darah itu dari ular ini. Kamu takut? Kalau takut, kita tinggalkan saja. Sayang, kau kenal ini? Ini kan kerang air tawar. Kerang air tawar. Sepertinya sayang,
tidak kenal tiram mutiara. Sekarang hampir tengah hari, waktunya membuka kerang. Sayang, ayo kita buka kerangnya. Mungkin keberuntungan kita besar. Buka. Ini hanya kerang biasa. Apa kejutan yang bisa ada? Belum tentu. Kamu saja yang coba. Keberuntunganmu biasanya lebih baik. Tapi aku tidak bisa membukanya. Aku ajari. Tangan kecilmu dengan lembut letakkan di atas cangkang kerang ini, lalu buka dengan kuat. Apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Mutiara yang begitu cantik. Ini keberuntungan istriku, bisa mendapatkan mutiara dari kerang. Jangan begitu tapi. Aku belum pernah lihat mutiara hitam jenis apa ini. Istriku, tidak kenal mutiara hitam? Kalau dia tahu benda ini nilainya sangat mahal. Apa dia akan senang membiarkanku lebih dalam mengenalinya? Mau apa? Daun telinga seksi ini, kalau tidak ada anting yang menghiasinya itu terlalu sayang. Mutiara ini tidak jadi dijual, nanti dibuatkan sepasang anting dipakaikan padanya, pasti akan membuat kecantikannya bertambah anggun. Kalian siapa? Hei, bocah. Masih kenal aku? Begini. Serahkan rubah saljumu. Aku? Apa ini? Mutiara hitam? Hanya keluarga kerajaan yang boleh memilikinya. Bagaimana pria ini memilikinya? Lihat penampilannya. Sepertinya, dia juga tidak tahu nilai barang. Begini saja, kamu berikan mutiara di tanganmu itu dan rubah salju itu padaku. Urusan kita berdua akan dihapuskan, kalau tidak, tempat ini akan menjadi kuburan kalian berdua. Kamu ini apa sih? Berani-beraninya mengancamku? Meremehkanku ya? Tampar dia. Awas. Apa yang terjadi? Ada apa? Itu skill pantul serangan. Sayangnya, hanya satu kesempatan hidup. Pukul dia sampai 3 kali. Peluru tidak punya mata, jangan bergerak. Kalau tidak, kalian semua mati. Apa itu? Berani-beraninya mengancam nyawa kami? Zaman ini tidak ada senjata api. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya. Benda ini ternyata menembus pahaku. Mas, pistolmu hebat sekali. Ini senjata rahasia. Ini sangat menakutkan. Ampun, ampun. Sekelompok sampah. Giliranmu? Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau arahkan benda itu padaku? Apa aku perlu tahu siapa kau? Bagaimana jika aku, tembak kepalamu? Masih ada yang bisa mengenalimu? Bang, aku salah. Aku belum mau mati. Begini, rubah salju dan mutiara hitammu. Dan aku tidak jadi ambil, boleh kan? Sayang, kita tidak boleh membunuh orang. Nanti di penjara. Nanti aku dan adik bagaimana? Baik, sayang. Terserah kamu. Bang, aku benar-benar salah. Sekarang baru sadar salah? Tadi kau pura-pura mau bunuh aku? Bang, aku benar-benar tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku lebih suka sikapmu tadi, yang sombong dan tak terkalahkan. Bang, ampun. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Mulai sekarang aku tidak akan berani menghinamu lagi. Sudah cukup. Jangan muncul lagi di depanku. Kalau tidak, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Pergi, Sayang, kau tidak kaget kan? Mas, aku sangat khawatir padamu. Sayang, kau memelukku? Sayang, kalau begitu, boleh cium? Aku tutup mata. Boleh, pulang bawa banyak buruan.
Malam ini kita makan besar. Kalian kenapa kelihatan sangat takut? Musuh alami? Apa mereka lapar? Itu musuh alami. Mas. Banyak serigala dan musang, gimana? Apa kita berdua bakal mati? Serigala hanya saat kekurangan makanan baru akan menangkap rubah salju. Sepertinya, kawanan serigala ini sangat lapar. Musuh alami ini kalian bisa membunuh? Berapa ekor? Astaga, ini bahasa manusia? Itu musuh alami. Satu pun gak bisa digigit mati. Satu pun nggak bisa dibunuh. Astaga, kamu ternyata mengerti bahasa binatang. Kalian baru tahu? Sudah kalian bersembunyi dulu, aku bantu kalian mengatasi ketakutan, mengalahkan musuh alami. Informasi darurat tingkat 1. Di kawanan serigala ada Raja Serigala. Di kawanan musang ada Ratu Serigala. Jika tuan rumah berhasil menaklukkan, maka bisa memerintah semua serigala. Untuk digunakan sendiri, akan memiliki peluang memicu. Informasi peta harta karun. Setelah Raja dan Ratu Serigala ditaklukkan, aku juga bisa mendapatkan informasi tentang harta karun. Mantap. Cocok untuk dicoba kekuatan alamiku. Bisa nggak mengalahkan kalian para binatang? Memegang pistol suami. Mau ngapain? Suami mau bertarung jarak dekat binatang-binatang ini. Wah, Mas hebat. kalian berdua, apa kalian mau tunduk? Apa sih galaknya? Bicara bahasa hewan. Sepertinya kamu mengerti. Tidak percaya? Coba katakan sekali lagi. Katakan kata-kata kotor, menghinaku, kan? Jangan pukul, jangan pukul. Mulai sekarang kau kakakku, tidak, Papa Serigala. Nah, baru benar. Kalau kamu, aku, tentu saja aku mengaku kalah. Istriku, krisis sudah teratasi. Suamiku, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seorang diri bisa mengusir kawanan serigala dan musang. Tapi kamu tadi dengan dua makhluk kecil itu, bilang apa? Mereka bisa mengerti. Mau tahu? Kalau begitu, cium aku sekali, aku akan memberitahumu. Enggak mau cium-cium. Sepertinya sayangku padaku, masih ada penolakan, ya? Malu-malu kucing, cantik sekali. Kalau begitu, kamu pulang dulu, mandi dan tunggu aku akan membereskan di sini. Tuan, berwibawa banget. Aku kasih double tap 666. Kenapa kamu? Tidak membunuh mereka? Mereka berdua sudah kukalahkan. Mulai sekarang, kalian berempat adalah kawan seperjuangan. Aku akan membawa kalian menjelajahi gunung ini. Tuan, Aduh, celaka. Mereka berdua masih mengincar tubuh kita. Sayang, aku pulang. Wah, banyak sekali buruan ini. Kalau begitu, kita akan punya banyak daging untuk dimakan. Kita benar-benar berciuman? Ciuman. Manis dan lembut. Cium sekali lagi. Ah. Suamiku, kamu lapar? Aku akan membuatkan mie untukmu. Aku sedang makan. Hei, kalian udah cukup berciuman? Makan malam sudah aku siapkan, jadi nggak perlu nunggu mie buat kakak ipar. Keren. Pergi tidur di kandang ayam sana. Ayo kita makan. Iya kakak ipar, coba cicipi. Keahlianku membuat mie. Bagus tidak? Apakah lebih enak dari yang dibuat kakak? Lebih enak. Jangan buru-buru. Aku ke kamar sebentar, memberi kejutan untuk kakakmu.
Misterius sekali. Kakak, kamu dan kakak ipar ciuman, bagaimana rasanya? Urusan orang dewasa. Anak-anak jangan tanya sembarangan. Masih tidak mau memberitahuku? Yang tadi itu? Sepertinya, itu ciuman pertamamu kan? Gara-gara kamu, si gadis ketiga. Kalau saja kamu tidak menabrakku, aku dan kakak iparmu seharusnya. Ayo makan. Akhirnya mutiara hitam sudah menjadi anting-anting. Kalau ini dipakaikan untuk istriku, apakah dia akan senang? Malam ini tidur satu ranjang denganku? Lagi pula, kita baru saja berciuman. Sistem, buka toko. Aku masih punya 800 poin. Harus menukarkan apa untuknya? Stocking hitam dan celana dalam tong, perlengkapan mandi, kostum perawat, dia sudah punya semua itu. Masih kurang apa? Cat kuku. Wanita suka itu, membuat kukunya dicat cantik, dan hanya butuh 550 poin. Sistem, tukarkan ini. Potong 550 poin, penukaran berhasil. Sisa 250 poin. Ayo membuat cat kuku untuk istriku. Sudah kenyang? Sudah kenyang. Mas, aku ambilkan nasi. Gak usah buru-buru. Aku akan membuatkanmu manicure dulu. Kak, apa itu manicure? Mas, kamu lagi ngapain? Cuci kaki. Ini gak boleh. Sejak dulu, laki-laki dan perempuan punya derajat yang berbeda. Mana bisa aku biarkan kamu mencucikan kakiku? Ini perintah. Dengar? Coba suhu airnya. Agak panas. Santai aja. Kamu ngapain? Cuci kaki dong. Kak ipar, cuci bareng. Baiklah. Santai saja. Suami, gatal nih. Suami, kamu nakal. Baik, mulai. Ini namanya cat kuku. Bisa membuatmu lebih feminin. Bersinar. Ayo yang lain. Selesai. Cantik, kan? Apa sih cat kuku ini? Seumur hidupku belum pernah lihat. Mau tahu? Cium aku sekali. Aku beritahu. Suami ini setiap saat ingin ciuman. Tadi belum cukup? Wah, Kuku kaki ini cantik banget. Kakak ipar, tanganmu terampil sekali. Aku juga mau. Kamu cat sendiri tidak bisa? Kakak sudah kau cat. Aku juga maulah. Baiklah. Kakiku cantik sekali. Kakak ipar, menurutmu, dengan kaki kecil, kakakku, kamu suka yang mana? Ini. Tentu. Semuanya cantik. hari sudah larut, aku siapkan tempat tidur untukmu. Tunggu sebentar. Sebenarnya hari ini, ada hadiah lagi untukmu. Hadiah apa? Ini. Ini kerang dari siang tadi mutiara yang dihasilkan. Aku buat jadi anting-anting.
Memakai anting-anting seharga emas berlimpah, sungguh cantik luar biasa. Kakak ipar aku juga mau pakai anting ini. Kamu kok apa-apa mau? Hanya ini satu, tidak ada lagi? Istri, malam ini kita bisa tidur bersama, semalam penuh cinta. Kamu mengangguk, lalu menggeleng, maksudnya apa sih? Perubahanmu ini terlalu drastis, membuatku kadang sulit membedakan kenyataan dan khayalan, jadi aku ingin Mengujiku lagi. Tidak masalah. Kalau begitu aku masuk kamar dulu. Menghangatkan selimut. Kalau kamu sudah yakin, datanglah ke kamarku. Kak, kalian tadi bisik-bisik apa sih? Boleh cerita nggak? kakak iparmu dia tadi mau mengajakku malam ini tidur bersamanya. Ya udah, pergi aja. Kenapa ditolak sih? Menurutku, kakak ipar sekarang sudah berubah jadi baik. Orangnya baik kok. Justru karena dari seorang penjudi berubah jadi pria sempurna maka membuatku dari takut jadi bergantung. Tapi itu bikin aku semakin takut. Takut apa? Aku takut sakit. Sayang, udah yakin? Sayang, kamu tutup mataku, begini jadinya, aku nggak bisa lihat kecantikanmu, sayang kok diem aja sih? Kalau sayang diem aja sambil nutup mataku. Ya udah, aku nutup matamu juga. Adik ipar. Aku bukan. Aku adalah kakakku. Kamu adalah kakakmu? Kalau begitu, aku ini Chen Jie, jangan ganggu aku, ya, balik tidur. Ada apa hari ini? Semua tidak tidur? Malam-malam, tidak tidur. Pergi kemana? Biar aku yang pergi, menguji kakak ipar. Dia pria yang berbudi luhur, tidak tergoda oleh wanita. Maksudnya? Tidak apa-apa, cepat tidur kak. Cepat tidur, oh. Kalian bocah-bocah. Malam-malam tidak tidur, kalian ngapain? Qi Jingtong. Berhenti. Malam-malam tidak tidur kalian berdua ngapain? Tuan kamu, datang tepat waktu. Raja Serigala suka padamu. Dia ingin mengganggu kesucian tubuh kakak rubah salju. Karena tidak bisa mendapatkan tubuhmu, maka aku hanya bisa mendapatkan tubuhmu. Cepat serahkan dirimu pada Raja Serigala ini. Mulai sekarang, keluarga rubahmu dan keluargaku serigala adalah satu kelompok, adalah satu keluarga, lalu kita melahirkan banyak anak serigala. Bukan, kamu ini masih serigala. Kalau suka, cari sesamamu. Lintas ras berbuat jahat. Itu benar-benar melanggar norma. Manusia saja ada transgender. Apalagi hewan. Suehu, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Untung Tuan datang tepat waktu. Kalau tidak, kehormatanku sudah hilang. Tuan, ini bukan salahku. Kalau aku tidak bisa makan daging Suehu, ya aku hanya bisa menginginkan tubuhnya. Bagaimana dengan musang di sana?
Tidak menginginkan tubuh ayam hias bermata merah? Mereka betina. Berani membantah aku, ya? Tuan, aku tidak akan mengulanginya. Berani ada lain kali? Sepertinya aku harus menghilangkan masalah selamanya dengan mengebiri kamu. Tuan jangan bercanda. Aku masih punya banyak istri. Sekarang tahu takut? Saat berbuat jahat, kenapa tidak memikirkan akibatnya? Aku lihat serigala ini, dulunya sering melakukan kejahatan lintas ras seperti ini. Kebiri dia. Ya, kebiri dia. Satu tebasan, bersih dan cepat. Jangan terlalu tegang, sedikit sakit itu wajar. Setelah tebasan ini, semua nafsu dan keinginanmu akan hilang. Tuan, kita sama-sama jantan. Untuk apa? Au. Kejantanan tak lagi, muka hilang. Aku benci kamu. Kerja bagus. Kali ini aku mengebiri kamu. Lain kali berani lagi pada mereka, melakukan kejahatan, aku akan menguliti dan menjualmu. Selingkuh secara mental juga tidak boleh. Kalian bertiga, jika dia lain kali pada kalian, punya niat jahat, pukul dia bersama-sama. Pukul 3 kali, setelah itu makan daging serigala. Hidup Tuan. Selamat kepada tuan rumah, berhasil menaklukkan Raja Serigala Liar dan Ratu Musang. Raja Serigala Liar terhadap tuan rumah, menimbulkan ketakutan tertinggi, mendapatkan skill mutasi Raja Serigala Liar, menyusutkan kemaluan ke perut, mendapatkan Ratu Musang, skill mutasi, kebal terhadap gas beracun, mengaktifkan intelijen harta karun tertinggi, mulai memindai desa sekitar, bentuk topografi, menghasilkan peta harta karun. Hey sistem, tanda tanya, di desa Xiao Tao ini, apa artinya? Tanda tanya mewakili lokasi harta karun. Setelah berhasil mencari harta, akan mendapatkan 1 kali undian. 3 desa, hanya 1 lokasi yang ada harta. Di bawah pohon tua desa Xiao Tao, 1 meter di bawah tanah terdapat harta. Ini juga tidak bilang, harta ini apa? Tapi adikku Chen Ruoshui, sepertinya menikah ke desa Xiao Tao. Pergi tidur dulu, besok cari harta, sekaligus kunjungi adik. Istriku, bangun sepagi ini, aku ingin peluk. Sudah besar masih minta peluk? Aku mau peluk. Baiklah. Sarapan sudah siap untukmu, di meja, cepat makan. Baik, istriku. Istriku, barang-barang ini mau dijual? Sekarang di rumah, kita banyak ayam hutan dan bebek liar. Memang terlalu banyak. Aku berencana memberi beberapa kepada Ruo Shui. Lagi pula sebelumnya dia diam-diam membantu aku dan Yun Rui lumayan banyak. Aku pergi dulu, Mas makan sarapanmu pelan-pelan. Istriku, aku ikut denganmu. Sekalian pergi menggali harta. Ayo. Kau bilang aku menikahimu untuk apa? Bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Masih membawa 3 beban ini. Melihatnya saja sudah membuatku marah. Mas, kau sudah menghukum kami berlutut selama 3 hari. 3 anak itu sampai sekarang belum makan sedikit pun. Mereka sedang dalam masa pertumbuhan. Dan ini sudah hampir waktu makan. Biarkan anak-anak makan sedikit. Mau makan? Hanya beras sedikit di rumah aku sendiri saja tidak cukup. Tapi kau sudah minum 5 mangkuk besar bubur, makan semangkuk acar, dan bersendawa 3 kali. Aku tidak perlu makan. Aku mohon padamu, biarkan anak-anak makan sedikit. Berani membantah lagi? Jangan pukul aku salah. Istriku, apa aku bilang mau memukulmu? Orang tuamu 3 tahun lalu meninggalkan harta untuk kakakmu. Sayang dia kecanduan judi menghabiskan semua harta. Membuatmu ikut menderita. Aduh, awalnya aku menikahimu berharap bisa mendapat untung dari keluargamu. Hasilnya, aku tidak mendapat keuntungan sama sekali. Kau tahu tidak, aku sangat marah. Tahu tidak? Jangan pukul ibu. Kalau kau masih banyak bicara, aku pukul kau juga. Jangan. Apakah Ruo Shui di rumah? Ruo
Ruo Shui, kami datang. Tante tolong selamatkan ibu. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Angin apa yang membawa kakak ipar ke sini? Jiang He, kau memukul adikku? Iya, aku memukulnya. Oh, bukan. Aku mendidiknya. Adikmu itu sangat tidak patuh. Dia tidak tahu cara mencari uang untukku. Berani macam-macam dengan adikku, cari ribut? Berani kau pukul aku, dasar kecil imut? Adikku menikahimu, agar kau memanjakan dan mencintainya, menjaganya dengan sepenuh hati. Bukan untuk kau pukul. Aku memukul perempuanku sendiri. Apa urusanmu? Perempuan harus dimanjakan. Saat adikku menikahimu, dia putih bersih dan anggun. Sekarang, tinggal tulang terbungkus kulit. Dan ini, dia sudah melahirkan 3 putri yang menggemaskan. Bagaimana teganya kau memukulnya? Tahu tidak, adik perempuan adalah harta berharga kakak laki-laki. Kau tega memukulnya, aku hancurkan kau. Aduh, kakak ipar, jangan injak, sakit. Istriku kakakmu mau menghancurkanku, jangan biarkan dia menginjak istriku, aku sakit. Kak, bagaimana kalau kau ampuni dia? Dik, apa yang dia lakukan padamu, aku akan balas 2 kali lipat. Sudahlah, anak-anak masih melihat. Ini terlalu kasar, lebih baik kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kakak ipar. Kau? Berlutut di depan adikku. Aku Jiang He. Berlutut pada langit, bumi, dan orang tua, tapi aku tidak. Aduh, berlutut kakak ipar, aku berlutut, kakak ipar, aku berlutut. Chen Jie, pria ini. Kapan dia menjadi sekuat ini? Tidak kusangka kau menderita begitu banyak. Ini salah kakak. Ruo Shui, kalau tidak hari ini aku dan kakakmu datang tidak akan tahu kau diperlakukan seburuk ini. Apa sebenarnya penyebabnya? Karena aku tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Dia melampiaskan amarahnya sepenuhnya padaku dan anak-anak. Zaman kuno juga lebih mengutamakan laki-laki, anak perempuan ini baik sekali. Jaket kecil ayah. Sini. Paman peluk. Lucu sekali. Apa kalian lapar? Sini lihatlah, paman punya makanan enak untuk kalian. Wah, ada daging dan ada telur. Dan ada bebek. Aku mau makan. Paman akan masak untuk kalian sekarang juga. Lihat betapa laparnya ketiga anak ini. Apa kamu masih laki-laki? Mas, kamu dapat makanan sebanyak ini dari mana? Sekarang seluruh desa Xiao Tao sedang mengalami kelaparan. Bahkan di desa Xiao Tao kehidupan mereka juga sulit. Ruo Shui, kakakmu sekarang hebat sekali. Semua ini dia dapat dari berburu di gunung. Kamu dan anak-anak tunggu sebentar ya. Aku dan kakakmu akan masak untukmu. Mas, mana bisa kamu masak? Biarkan aku saja. Biarkan aku yang masak. Aku saja yang masak. Masak ini urusan laki-laki. Kalian duduk di sini, tunggu sampai makanan siap. Maksudmu kakakku? Benar-benar berhenti judi? Awalnya aku juga tidak percaya. Rasanya seperti mimpi. Tapi dia benar-benar berubah. Sekarang dia juga bisa cari uang. Lihat baju baruku ini. Kakakmu pergi ke pasar beli kain baru, lalu dibuatkan untukku. Oh ya. Ini ada 100 tael. Hasil kakakmu berburu dan menjual barang. Diberikan kepadaku. Sekarang untukmu. Ini adalah uang kertas 100 tael. Ini uang kertas 100 tael. Ini setara dengan desa kami 1 tahun hasil panen. Tidak boleh, aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja, ini untukmu. Kami masih punya puluhan tael lagi, dan lihatlah. Bahkan jika bukan untuk dirimu sendiri, setidaknya untuk anak-anak, lihatlah anak itu, dia bahkan tidak punya satupun pakaian yang layak sama sekali. Kalau begitu, terima kasih, kakak ipar. Sebelumnya, secara diam-diam waktu aku mengirimkan beras untukmu, aku diam-diam menyarankanmu untuk bercerai dengan kakakku. Meninggalkan dia yang suka berjudi. Tak kusangka dia bisa berubah seperti ini. Akhirnya pahit berubah manis. Tapi sekarang jangan tinggalkan kakakku. Lihat saja bagaimana dia bersikap.
Kakak ipar. Sekarang seperti wanita kecil yang jatuh cinta. Jangan bicara sembarangan. Makanan sudah datang. Tadi ngobrolin apa? Biarkan suami juga dengar. Aduh, rahasia kecil antar wanita. Jangan tanya-tanya. Tapi Kak, apa itu suami? Boleh aku panggil? Aku tetap mau panggil suami. Kamu tidak boleh memanggil suami. Jangan sekali-kali, ngerti? Belum dipanggil. Paman kecil, bibi kecil, ibu, boleh kami makan sekarang? Baik, ayo, makan, mulai saja. Kakak ipar. Setidaknya sudah setengah tahun aku tidak menyentuh daging sama sekali. Bisakah aku mencicipi sedikit? Hanya satu suapan biar aku puaskan hasratku. Kakak. Bagaimana kalau biarkan dia makan sedikit saja? Orang seperti dia tidak pantas makan. Bagaimana kalau biarkan dia makan? Berikan dia kesempatan lagi. Seperti dulu, aku memberimu satu kesempatan. Baik, aku dengar kata istriku. Berikan dia satu kesempatan. Hei, pertama, berlutut. Sebelumnya aku yang salah, aku ini brengsek, membiarkan adikku diganggu. Tapi sekarang aku sudah berubah, bagaimana denganmu? Jiang He. Aku juga sudah berubah, manusia tidak sempurna. Siapa yang tidak pernah salah? Baiklah. Kemari, makan, aku beri kamu kesempatan. Baik, lihat saja penampilanku, kakak ipar. Semuanya bangun, biarkan ayah duduk. Aduh. Makan, 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 ayo, jangan sungkan, ya. Enak. Dagingnya enak sekali. Kenapa kalian tidak makan? Kamu benar-benar tidak ada harapan. Sudah dikasih kesempatan, kamu juga tidak berguna. Ada apa, Kak? Aku cuma makan masakanmu. Kenapa jadi tidak ada harapan? Ah, tenang saja. Aku akan sayang sama adikmu. Sayang apanya? Makanan di meja ini, kamu sama sekali tidak menyuapi mereka. Seperti kamu yang tidak tahu menyayangi istri dan anak-anak, hidup hanya buang-buang makanan. Kamu sudah tidak punya kesempatan. Kakak ipar. Ayo, tidak usah di sini, pulang ke rumah kita, kakak yang menghidupimu. Kakak. Kalau aku ikut pulang, orang kampung akan bergosip. Itu akan berpengaruh padamu. Siapa yang berani bergosip? Adikku sendiri tidak ada yang sayang. Aku yang sayang. Ayo. Kalian berani? Berhenti di situ. Ada apa lagi? Chen Jie, kamu tiba-tiba datang ke rumahku hari ini. Memukulku sekali lalu selesai, dan ingin membawa pergi istriku dan anakku? Kamu, cepat datang ke sini. Kalau tidak, aku bunuh kakakmu. Kakak, bagaimana kalau aku tidak jadi pergi? Dia sudah memegang pisau. Dia sekarang berani memegang pisau. Kalau kamu takut, tinggallah. Malam ini dia bisa memukulmu setengah mati, percayalah padaku. Kakak bisa mengatasinya. Kamu masih berani mendekat? Kamu percaya tidak aku bunuh kamu? Dengan begini saja main-main, kamu tahu cara menggunakan pisau? Seperti kamu yang tidak tahu menyayangi istri dan anak, sama sekali tidak pantas menikah dan punya anak. Adik, ceraikan suamimu. Cerai suami. Benar, cerai suami. Jika suatu hari aku berbuat tidak baik, istriku juga bisa menceraikanku. Istriku, beri aku satu kesempatan lagi.
Hukum Dakian. Tidak ada aturan cerai suami. Sayang, bersenang-senanglah, bersenang-senanglah. Kau akan temukan setelah keluar dari lumpur, hidup ini indah. Mungkin masih banyak kejutan menanti kita. Paman, kejutan apa? Kejutannya adalah di bawah pohon di depan itu, konon katanya, ada harta karun terkubur sedalam 1 meter. Bagaimana? Kalian mau menggali harta karun? Mau gali harta. Ibu, ayo kita gali harta karun. Ayo, ayo. Semuanya serius sedikit ya. Katanya harta karun ini terkubur sedalam 1 meter hari ini. Siapa yang pertama menggali harta ini, dialah pemiliknya. Hai, Mas, aku baru sadar, kamu pandai membujuk cewek-cewek biar senang ya. Aku juga sadar, aku ternyata suka anak-anak. Anak dari adikku sangat lucu. Kapan kita punya anak? Ah, kamu. Adikmu masih di belakang. Nanti dibahas saja. Nanti saja. Baiklah. Ya, nanti saja. Kenapa? Kamu marah? Sepertinya aku benar-benar menemukan harta karun. Apa ku bilang? Pasti ada harta karun, kan? Ini anugerah dari langit. Keberuntungan buat adikku. Bu, kami menemukan harta karun. Paman, cepat ambil petinya. Baik, Paman akan mengangkat kotaknya sekarang. Kotak sebesar ini, mungkin itu sengaja dikubur orang lain di sini, lalu kita gali. Kalau itu dikubur orang lain, menggalinya tidak baik, ya? Kak, bagaimana kalau kita kubur saja kembali? Kalau ketahuan orang, bisa dilaporkan ke penguasa. Misi berburu harta dari sistem pasti tidak palsu. Kalian terlalu banyak berpikir. Kita buka dulu, lihat apa ini? Apa ini? Kenapa mie instan dan pembalut? Mungkin di zaman ini masih ada penjelajah waktu sepertiku? Sistem, tolong jelaskan. Harta karun sekotak ini kok jadi barang begini? Karena harta karun ini bukan digali oleh tuan rumah, hadiah harta karun berubah menjadi barang acak. Jadi barang yang didapat berhubungan dengan isi hati penggali, membentuk suatu efek yang sangat terkait. Aku kurang paham, jelaskan dengan sederhana. Artinya, apa yang dipikirkan penggali saat itu, itulah yang akan didapat saat membuka harta karun. Aku mengerti, harta karun yang digali, Ruo Shui. Saat itu pasti yang dipikirkannya adalah makanan dan barang keperluan. Enak. Anak-anak, barang ini namanya mie instan. Perlu air panas, baru enak setelah direndam. Barang ini teksturnya halus sekali. Ruo Shui, coba raba juga, kualitasnya bagus. Untuk mengusap wajah pasti nyaman. Mas, kamu jahat, tapi kamu tahu banyak. Tapi bagaimana cara pakainya? Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya, harta karun ini aku sendiri yang menyembunyikannya. Barang-barang ini juga aku sendiri yang membuatnya, hanya ingin memberi kejutan untuk kalian. Sudahlah, hari sudah hampir gelap, ayo pulang. Mas juga bisa bikin ini. Kakakmu itu tangannya terampil. Dia juga memberi aku dan Yunrui membuat 2 baju yang cantik. Nanti setelah pulang akan kutunjukkan padamu. Pasti kamu lihat kamu juga ingin pakai. Ayo. Tidak menyangka Jiang He ternyata begitu brengsek. Tapi untungnya, kakak ipar membantumu keluar dari penderitaan. Mulai sekarang kamu bisa tinggal bersama aku, dan kakak tinggal bersama. Nanti anak-anak bisa tidur di kasur, kita tidur di lantai saja. Mie instan datang. Wah, baunya enak. Paman sekarang boleh dimakan, lapar. Tentu saja boleh, makanlah pakai garpu ya. Ayo istriku. Ya Tuhan, rasa ini. Seperti saat aku dan Chen Jie malu-malu saat menikah dulu. Mie apa ini? Kenapa ada rasa yang begitu enak? Membekas di lidah. Rasa ini, seperti ada yang membuatku kembali saat digendong kakak ipar, rasa gugup dalam dekapan.
Makan mie instan saja senang sekali. Kalau bisa membawa kalian Kembali ke abad 21. melihat gedung-gedung tinggi makanan pinggir jalan. Entah apakah akan membuat kalian ngiler. Ada daging juga. Aku juga ada. Aku juga. Makan daging, Mas. Baik, semua dimakan. Sudah hampir selesai makan. Kalau begitu, aku akan bicara rencana selanjutnya. Di Ruo Shui, anak-anak dan istriku, semuanya akan aku biayai, uang akan aku cari di luar. Kalian cukup diam di rumah. Tidak bisa. Kak, kamu menghidupi kakak ipar dan Yun Rui itu wajar. Aku sudah menikah. Kamu menghidupi aku, akan jadi gunjingan orang kampung. Tidak apa-apa. Besok aku akan ke kota cari kerja. Kakak Ruo Sui menghidupi adiknya itu sudah seharusnya. Kalau dia tidak menghidupimu, aku akan marah padanya. Betul, sudah putus begitu saja. Nanti setelah aku dapat uang banyak, aku akan beli rumah besar. Biar kita semua masing-masing punya kamar tidur. Tapi malam ini bagaimana tidurnya? Begini. Dick, kamu bawa Ruo Shui dan anak-anak tidur bersama. Kalau aku, dengan istriku. Istri kamu juga kakakku. Kami baru saja sepakat. Juga harus tidur bersama kami. Ayo kita tidur. Ya, malam ini aku tidur sendirian lagi. Setelah berhasil mencari harta karun, apakah ada undian lagi? Iya, Tuan. Apa kalau aku tidak bertanya? Sistem ini tidak akan bilang sendiri, benarkah? Iya dong. Ayo undi. Selamat, Tuan. Kamu dapat informasi tentang 1 juta tael perak. Informasi 1 juta tael perak? Cepat bilang di mana. Informasi pertama, Putri Shu Yue, keponakan kaisar sebelumnya, sangat membutuhkan jamur darah 1000 tahun untuk menyelamatkan nyawa. Dia menawarkan hadiah 1 juta tael perak. Informasi kedua, di pedalaman Gunung Xiantao, ada gua berkabut abu-abu. Sepanjang tahun, diselimuti kabut hitam. Di dalam gua tumbuh 1 jamur darah 1000 tahun. Astaga. Informasi ini cukup sulit ya. Apalagi gua berkabut abu-abu ini, katanya yang masuk tidak ada yang keluar. Tapi, sesulit apapun harus dicoba. Kalau berhasil, sisa hidupku bisa bersantai bersama istri. Hari ini ajak kalian melakukan misi besar. Lihat gua ini, Raja Serigala, serbu masuk. Ambil 1 jamur darah 1000 tahun yang ada di dalam, nanti malam, kamu dapat bonus paha ayam. Tuan, kamu benar-benar bapak kandungku. Gua berkabut abu-abu itu, katanya ada binatang buas yang menakutkan. Aku masuk bukannya jadi mangsa. Kamu disuruh jalan-jalani, bukan mati, tahu? Tetap tidak mau. Kenapa tidak suruh rubah, ayam, atau musang itu? Karena mereka betina. Sekarang aku juga serigala kebiri. Kalau begitu, Tuan, aku pergi ambil sarang tawon. Aku cari ikan untukmu. Aku awasin mereka berdua. saat penting, semuanya tidak bisa diandalkan. Harus sendiri lagi. Kekuatan bawaan, pecah. Cuma ini. Lingzi darah 1000 tahun, ketemu. Beruang besar sekali. Kekuatan mencabut gunung, meledaklah. Skill kekuatan bawaan ini benar-benar tak terkalahkan. Menyerah? Tidak. Kalau tidak, aku pukul sampai kamu menyerah. Kau bisa mengerti bahasa beruang?
Hei, jangan pukul lagi. Mana ada yang perlakukan beruang seperti ini? Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jadilah tungganganku, ikut aku akan membawamu makan enak, berlari bebas di gunung ini, atau aku akan menghabisimu. Ya, belum pernah melihat pria sekokoh ini. Selamat, tuan rumah. Berhasil menaklukkan beruang mata biru yang perkasa. Memperoleh kekuatan beruang. Keterampilan kebal terhadap senjata. Hadiah, poin 50.000. Sudah tahu menaklukkan hewan, akan memberikan hadiah keterampilan pola sistem ini, aku sudah paham. Ini untukmu, diamlah di sini dengan patuh. Lingzi berkaki dan bertangan panjang. Jangan sampai kau kabur. Maafkan aku, Lingzi, darah kau bernilai jutaan tael perak. Kau terlalu besar. Aku tidak bisa membawamu turun gunung, akan menakuti penduduk desa, kau diam saja di sini. Saat aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu dengan peluit. Kau gatal ya? Diamlah. Lingzi darah berusia 1000 tahun sudah dipetik, tapi di mana mencari Putri Shu Yue, menjual barang itu padanya. Tolong, ada orang yang menolongku? Ada yang berteriak minta tolong. Mata merah. Tolong, ada orang? Cepat tolong aku. Itu seorang wanita. Kekuatan bawaan cepat. Tuan, tolong selamatkan aku digigit ular berbisa. Digigit di mana? Aku tidak lihat, ada luka gigitan ular di tubuhmu. Di kaki. Racun ular sudah menyebar, jika tidak segera dihisap racunnya, dia mungkin akan. Tapi aku sudah punya istri. Tidak boleh sembarangan menyentuh kaki wanita lain. Sudahlah. Langit memiliki sifat baik untuk menyelamatkan nyawa. Menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Maaf. Kamu sedang apa? Kenapa cium aku? Racunnya akan segera keluar. Kamu bertahan sebentar lagi, sebentar lagi. Ah! Pergi. Berani sekali, penjahat. Berani main-main dengan kaki yang mulia putri. Tangkap dia. Dasar bajingan, kamu berani lancang pada Putri Shu Yue yang dianugerahi Kaisar Jenderal Besar Dinasti. Kita pantas dihukum mati. Wanita ini ternyata Putri Shu Yue, kebetulan sekali Lingzi, darah 1000 tahun, kebetulan bisa dijual. Itu semua salah paham tadi, aku menyelamatkannya. Masih berani membantah, bunuh di tempat. Berhenti. Kakek Wan. Putri kau adalah putri bangsawan. Bajingan ini berani lancang padamu. Kaki putihmu yang mulus. Sempat kulihat hamba akan menghukumnya sekarang biar Paduka reda amarahnya. Dia penyelamatku, aku tadi digigit ular berbisa. Kalau bukan dia, aku sudah mati. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku dengar di gunung ini ada Lingzi darah 1000 tahun. Makanya aku mencarinya. Lalu terpisah dari mereka. Barulah terjadi kesalahpahaman ini. Lingzi darah. Yang ini? Astaga. Kau punya Lingzi darah 1000 tahun. Aku sudah mencarinya ke berbagai gunung dan desa, tapi tidak pernah ketemu. Bisakah kau menjualnya padaku? Aku bisa menghadiahimu 1 juta tael perak atau menjadikanmu pejabat istana. Jadi pejabat dengan 1 juta tael perak. Pilih yang mana? Apa kamu tidak puas dengan aku? Dengan syarat yang aku ajukan? Nah, di wilayah yang dikuasai Kabupaten Mianshui, selain bupati, aku juga bisa mendirikan jabatan wali kota,
kekuasaannya di atas bupati. Aku bisa jadi wali kota? Ini benar-benar godaan yang nyata. Dia masih tidak puas? Aku sudah menunjukkan itikat terbaik. Jangan-jangan dia tertarik pada kecantikanku? Tapi dipikir-pikir, iya juga. Saat dia tadi menghisap racun dari tubuhku, dia mencium kakiku. Sudah bisa dianggap kontak fisik denganku. Dan lagi, aku kan Tuan Putri tercantik saat ini. Pria mana yang tidak tergoda melihatku? Melihat penampilannya, lumayan tampan. 3 syarat yang tadi aku ajukan, kamu tidak puas sama sekali, ya? Kalau begitu, kamu bisa menjadi suamiku, menikahiku, asalkan kamu memberikan lingzi darah padaku. Maaf, Tuan Putri, sebenarnya aku sudah punya istri, jadi aku tetap memilih 1 juta tael perak. Kenapa pilih uang perak? Jadi pejabat tidak bagus? Jadi suamiku tidak enak? Jadi suami Tuan Putri itu, seperti menantu yang tinggal di rumah mertua, tidak punya hak asasi. Kalau jadi pejabat, aku juga tidak ingin terjebak dalam pusaran kekuasaan ini. Mohon Tuan Putri hargai pilihan rakyat jelata ini. Baik. Ini uang kertas 100.000 tael perak. Sisanya 900.000 tael perak, aku berhutang dulu. Hah? Berhutang? Ah, utang dulu. Bikin surat utang ya? Betul. Akhir-akhir ini perbatasan dinasti Qin besar tidak tenang. Perang bisa pecah kapan saja. Aku, putri ini, mengumpulkan 100.000 tael ini sudah sangat sulit. Dan uang ini cukup untuk membeli seluruh kabupaten Mianshui. Semua barang. Ini. Kamu masih tidak puas? Ini adalah lingzi darah berusia 1000 tahun. Ini untuk menyelamatkan kaisar. Ini adalah tanda pengenal putri. Jika kamu dalam kesulitan, tunjukkan tanda ini, kamu dapat menggunakan semua wewenangku. Tanda ini tidak sebanding dengan 900.000 tael perak, kan? Hei, kamu bajingan! Jangan tidak tahu diri! Tunggu. Saya beri. Terima kasih, Putri. Selamat, Tuan Rumah. Telah menjual lingzi darah berusia 1000 tahun kepada Putri Shui Yue. Tidak tergoda oleh kecantikan. Mendapat gelar kehormatan pria lurus baja. Hadiah, poin 100.000. Total poin 150.000. Aku, pria lurus baja, tidak tergoda wanita, itu karena aku setia. Hanya mencintai istri saja, oke, tapi sekarang punya uang kertas 100.000 tael. Beli apa yang bisa membuat istri senang? Punya ide. Beli perhiasan, beli rumah. Beli semua yang bisa dibeli, setelah dibeli, berikan pada istri, putri, yang mulia, jika tidak ada urusan lain, saya izin turun gunung dulu. Pria kecil yang menarik. Kirim lingzi darah berusia 1000 tahun ini dengan cepat ke ibu kota. Selain itu, kamu sampaikan pada kaisar atas namaku. Segera kirim pasukan untuk ditempatkan dan bantuan. Kerajaan barbar baru-baru ini bergerak, mungkin akan menyerang besar-besaran. Putri, tidak separah itu kan? Hamba lihat, tempat ini cukup damai. Medan Mianshui dikelilingi air di 3 sisi. Berbatasan dengan jalur air. Negara asing lainnya jika ingin berhubungan dengan dinasti kita, harus melewati Mianshui. Jika kerajaan barbar menguasai Mianshui, akan menjepit dinasti kita pada jalur air vital keluar. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ya, hamba akan segera kembali ke ibu kota dengan kencang. Ayo. Sayang, kamu sedang memasak mie untukku? Iya, mie-nya sebentar lagi siap. Tunggu sebentar ya. Aku tidak jadi makan dulu. Ajak kamu ke suatu tempat, ada kejutan, ayo. Hei, kalian berdua mau kemana? Ajak aku dong. Aku ajak kakakmu, lihat bintang dan bulan. Lihat betapa indahnya dunia kita, tapi tidak ajak kamu. Kamu di rumah masak saja. Tidak. Kakak ipar, ajak aku dong. Aku juga mau ikut. Ya sudah, ikut saja. Hari ini di pasar ini, kenapa orangnya sedikit sekali? Biasanya tidak seperti ini. Karena hari ini tempat ini hanya milikmu seorang. Selamat bersenang-senang, Tuan dan Nyonya. Nikmati jalan-jalannya. Bukan. Kenapa mereka membungkuk padaku? Memanggilku Nyonya? Karena aku sudah membeli seluruh pasar ini. Semua kios dan toko di sini sudah atas namamu.
Itu milik pribadimu, termasuk aku. Atas namaku. Maksudmu untukku semua pasar. Atas namaku? Ya, kejutan? Kejutan sih kejutan. Tapi, suami kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Hari ini saat aku naik gunung berburu, secara kebetulan menyelamatkan Putri Shu Yue, sebagai terima kasih, menghadiahkanku sejumlah uang. Uang ini untuk membeli seluruh pasar, itu lebih dari cukup. Ayo, jalan-jalan ke pasar, hari ini, semua orang. Hanya melayanimu seorang, barang yang kamu suka, ambil saja, tidak perlu bayar. Kakak ipar, kamu keren banget. Aku mau makan tanghulu. Istriku, makanan di restoran terbaik di Mianxian ini, bagaimana? Enak banget. Tapi menurutku tidak seenak mie instan. Tapi, setelah jalan-jalan di pasar, cukup nyaman. Istriku, restoran ini sudah kubeli. Mulai sekarang atas namamu, mulai sekarang kamu jadi pemiliknya. Maksudmu? Restoran ini juga atas namaku? Anu, aku ingin tahu Putri Shu Yue yang kamu selamatkan dia sebenarnya memberimu berapa banyak uang? Tunggu sampai semua kejutan selesai, aku akan memberitahumu. Ayo ke tempat berikutnya. Tunggu aku. Niangzi, waktunya bangun. Kita sudah sampai. Ya ampun, ternyata setelah jalan-jalan di pasar setelah makan, aku jadi sangat ngantuk. Kediaman Su. Fujun, ini di mana? Bukankah kita harus pulang? Ini rumah kita. Aku, Fujunmu. Setelah membeli pasar dan restoran, aku juga membeli kediaman ini. Mulai sekarang kita tinggal di sini, dan kediaman ini sudah diberikan atas namamu, mulai sekarang menjadi milik pribadimu. Kok ada hadiah kediaman juga? Fujun kau kasih pasar, kasih restoran sekarang kasih kediaman lagi apa kau mau perak, untuk membuat Niangzi ini pingsan. Kau adalah Niangzi yang paling kusayangi. Apa yang kumiliki semua akan kuberikan padamu, ayo lihat rumah baru. Ayo. Kediaman ini total ada 30 kamar ini, yang terbesar di seluruh kota, tapi aku belum mempekerjakan pembantu dan manajer rumah tangga. Jika perlu aku akan segera mempekerjakan mereka. Tidak usah, Fujun kediaman sebesar ini. Kalau mempekerjakan pembantu dan manajer pasti menghabiskan banyak perak, aku bisa dengan Mei Mei dan Ruo Sui serta 3 anak-anak memasak dan membersihkan. Tapi Fujun, sekarang kau bisa bilang padaku uang untuk membeli kediaman dan toko itu dari mana? Tunggu aku selesaikan satu hal terakhir, aku akan memberitahumu. Hal apa? Tentu saja melakukan hal yang kita sukai. Mas, Sayang, apa kau masih tidak mau? pertama kali. Agak gugup. Tidak apa-apa. Aku akan lembut. Masih ada lagi? Aku. Tidak apa-apa. Masih ada? Bukannya cuma 2? Sebenarnya kau pakai berapa kutang? Waktu aku jalan-jalan kemarin, melihat di toko banyak, baju-baju cantik tiba-tiba tertarik, aku coba banyak model. Semuanya kupakai pulang, yang paling penting, tidak perlu bayar. Sayangku yang perempuan bawang. Ini seharusnya yang terakhir, kan? Masih ada. Sayang. Pakai celana dalam.
Sepertinya. Tidak pakai. Bu, Tuan Chen, akhirnya kamu datang. Aku kira kau tidak akan mengirimkan sarang lebah liar lagi. Ibu terlalu khawatir. Lihat, kau berkeringat deras. Sini. Biarkan kakak lap keringatmu. Tidak usah, aku tidak terlalu panas. Bu, ini adalah sarang lebah liar yang baru dipetik, total 100 buah, hitunglah. Tidak perlu. Kakak percaya padamu 3,5 tahil per buah. Jadi total adalah 350 tahil. Ayo hitung. Tidak usah dihitung. Omong-omong, Bu, mungkin setelah ini aku tidak bisa lagi mengirimimu sarang lebah liar. Kenapa? Karena dia telah menyinggungku. Chen Jie, masih ingat aku, kamu? Benar. Sekarang, kau ingin tahu siapa aku? Namaku, Lu Xiaofeng, ayahku, adalah bupati dari seluruh Kabupaten Mianshui. Orang-orang, bawa dia pergi. Lu Xiaofeng, kamu di wilayahku menangkap orangku, apakah kamu menganggapku ada? Cepat lepaskan Tuan Chen. Pemilik toko, hari ini kamu tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana kalau aku panggil ayahku? Siapapun yang kau panggil, percuma. Di seluruh Kabupaten Mianshui, aku yang paling berkuasa. Ayah. Kamu ya, yang bikin anakku mimpi buruk tiap malam? Bawa ke pasar dan hukum cambuk sampai mati sebagai peringatan. Kamu berani melawan penangkapan, melawan pemerintah. Hukumannya hanya satu, mati, penggal dia. Perhatikan baik-baik. Apa ini? Sepertinya ini adalah token Putri Shui Yue. Nah, ada apa ini? Orang ini kok punya token putri? Dan putri sekarang ada di kantor kabupaten kita. Ayah? Jangan takut sendiri. Aku sudah menyelidikinya, dia cuma penduduk desa Xiantao, dan seorang penjudi, pasti curian. Aku bilang, kamu pasti mati. Bahkan kerajaan pun tak bisa selamatkan kamu, tangkap dia. Ya, tangkap. Tunggu, putri yang memutuskan mencuri token adalah kejahatan besar. Bawa pergi. Tuan Chen. Wan Gong sudah pulang berapa hari? Ada surat rahasia? Lapor, Tuan Putri, hanya 3 hari, belum ada surat rahasia. Sekarang bangsa barbar sudah di luar kota Mianshui. Ada tanda-tanda penempatan pasukan. Jika pasukan kakak raja tidak datang, hanya mengandalkan pasukan pertahanan kota Mianshui, pasti tidak bisa bertahan. Lapor, Yang Mulia Tuan Putri. Hari ini saya menangkap pencuri yang mencuri lencana Anda. Lencana? Ya. Lencana ini bukankah sudah kuberikan kepada Chen Jie? Pencuri yang kalian tangkap siapa namanya? Namanya Chen Jie. Sekarang sudah dimasukkan ke penjara. Membantu Tuan Putri mendapatkan kembali lencana. Apa yang akan dia berikan padaku? Chen Jie adalah penyelamat hidupku. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membunuh seluruh keluarga kalian. Buka pintu penjara Chen Jie. Tuan Chen. Tuan Putri, lencana ini tidak berguna. Mereka bilang aku mencurinya. Aku juga tidak menyangka akan menyinggung perasaanmu. Tuan Putri, tidak baik. Terjadi masalah besar. Di luar kota, entah kapan, tiba-tiba muncul sekelompok pasukan barbar menyerang kota. Bahkan Raja Barbar bertempur sendiri. Setidaknya 100.000 pasukan. Anakku naik ke menara untuk melihat, tertembak panah dan tewas. Tuan Putri, apa yang harus dilakukan? Pasukan pertahanan kota Mianshui banyak yang tewas, banyak yang terluka. Sama sekali tidak bisa bertahan. Sepertinya tidak bisa menunggu bala bantuan dari Kaisar. Ambil baju perangku,
Perintahkan 300 pengawal berkumpul di menara kota. Ikut aku mengusir musuh yang datang. Jika ada yang pengecut, bunuh tanpa ampun. Baik-baik. Para prajurit di belakang kalian adalah rakyat dinasti Dakian. Dan juga keluarga yang kalian lindungi dan keluarga orang lain. Hari ini, Kerajaan Man menyerang mendadak melanggar perbatasan negara kita. Aku, Qian Shuiyue tidak mundur meskipun 3 kali bertempur bersumpah melindungi ketentraman Dakian. Tidak apa-apa. Suamiku, akhirnya kau kembali. Kau tahu tidak, aku sangat khawatir. Tidak apa-apa kok. Kak, Kerajaan Man tiba-tiba melancarkan serangan. Ayo cepat pergi. Barang-barang sudah kami kemas. Tapi aku benar-benar tidak ingin pergi dari sini. Ini adalah tempat kelahiran dan tempat aku dibesarkan. Aku tidak ingin hidup mengungsi. Putri, Kota telah runtuh. Tidak bisa bertahan. Sudah berusaha maksimal. 300 pengawal semuanya gugur. Bupati membalaskan dendam untuk putranya. Juga gugur. Orang barbar sudah menyerbu masuk kota. Kalian cepatlah lari menyelamatkan diri. Putri? Putri? Aku punya ikatan dengan tempat ini. Aku juga tidak akan pergi. Seorang wanita saja bisa maju bertempur, kenapa aku harus ragu dan takut? Lagi pula aku punya sistem, apa yang harus aku takuti? Kalian bawa anak-anak, segera pergi sejauh mungkin. Suamiku, di mana kau? Di situ aku. Aku akan selalu menemanimu. Jika kalian tidak pergi, aku juga tidak pergi. Aku memang tidak ingin pergi. Kalau begitu aku juga tidak pergi. Aku juga ingin bertempur. Kami juga ingin ikut paman bertempur. Buka toko sistem. Sistem aku ingin membeli obat penyembuh luka untuk menyembuhkan luka Putri Shuiyue. Rekomendasikan aku. Pil penyembuh luka-luka dalam dan luar, asal bukan luka fatal. Semua bisa disembuhkan seketika. Hanya perlu 2000 poin. Suka kan? Putri. Aku tidak mati. Ada aku di sini, kau tidak akan mati. Berapa banyak orang yang bisa kau kumpulkan sekarang? Paling banyak sekitar 10 orang Tuan Chen Kau ingin bertempur demi negara. Tapi tidak bisa, mereka punya 100.000 pasukan mustahil untuk melawan. Belum tentu. Gatling berukuran besar dan berat, tapi per menit bisa menembak 5.000 peluru senapan otomatis penuh. Ringan dan praktis. Per menit bisa menembak 100 peluru. Juga bisa isi ulang magasin otomatis, hanya 2 ini. Tukarkan satu Gatling 15 senapan otomatis penuh. Dikurangi 130, 8.000 poin, sisa 8.000 poin, berhasil menukar. 1. Gatling, 15 senapan, otomatis penuh. Peluru tak terbatas ganti magasin otomatis. Ini sepertinya pistol. Aku ingat suamiku yang mengajariku menembak pistol. Betul? Ini 15 pucuk senapan otomatis. Yang ini Gatling. Kakak ipar, banyak barang. Bagaimana kau mengeluarkannya? Mengubahnya. Pria yang ajaib. Istriku. Ajari mereka dulu cara menggunakan pistol. Biasakan diri dengan prosedur pengoperasian senjata. Tuan Putri, segera kumpulkan pasukan. Aku akan keluar dan membunuh dulu.
kebal terhadap senjata. Apa ini? Kerajaan Dakian ternyata punya benda yang begitu menakutkan. Penjaga bahkan tidak mendeteksinya. Tahu kehebatanku, kan? Hanya tipuan dukun jalanan. Tanpa benda ini, kau akan mati. Jangan sakiti suamiku. Menyerah, menyerah. Kami, Kerajaan Men, bersedia tunduk pada Dakian. Suami, kau tidak apa-apa. Kakak ipar, tembakan pistolmu sungguh hebat. Tidak kusangka dengan hanya satu pistol, ternyata bisa membalikkan keadaan dan menang. Chen Jie, kau benar-benar manusia dewa. Istirahat sebentar, minum air. Sejak menang melawan kerajaan barbar, aku diangkat menjadi Bupati Mian Shui. Setiap hari aku rajin membajak sawah, urusannya tidak terurus sama sekali. Hari ini aku ingin ke kantor kabupaten, melihat apakah ada yang meminta aku mengadili. Sayang, sejak kamu menang melawan kerajaan barbar, Mian Shui damai dan tenteram, tapi kita berdua, urusan membuat bayi, harus segera dilanjutkan. Hei, istriku. Besok saja, bicarakan besok. Sebenarnya, aku punya sebuah rahasia, yang ingin aku sampaikan padamu. Rahasia apa? Aku, sebenarnya, bukan orang dari zaman ini. Aku berasal dari abad ke-21. Aku juga punya bantuan, namanya sistem. Jadi, maksudmu, kamu datang dari masa depan? Chen Jie yang dulu, si penjudi, sebenarnya sudah mati, kamulah yang mengambil alih tubuh ini. Ya, jika bisa, aku ingin mengabulkan keinginan, aku ingin mengajakmu melihat duniaku. Keadaan darurat, yang terjadi sekali dalam 1000 tahun, pintu lorong waktu terbuka, host memiliki satu kesempatan untuk kembali. Pintu teleportasi terbuka, dalam 10 detik, host akan dibawa kembali ke abad ke-21, hitung mundur. 9, 8. 6, istriku, ini adalah pintu teleportasi waktu, ikut aku, lihat duniaku. Ini, aku. Istriku, waktunya tidak cukup, tinggal 5 detik lagi. Baiklah. Meskipun kamu bukan Chen Jie, tapi aku suka Chen Jie yang sekarang, aku rela ikut denganmu. Ayo. Sistem, ada apa ini? Dia bukan milik abad ke-21. Cepat bawa dia kembali. Dia akan mati tua. Tapi, aku ingin membawa istriku pulang bersama. Sistem, cepat pikirkan cara, aku mohon padamu. Sudah terlambat. Lorong waktu akan segera tutup. Aku memang suka khawatir. Sudahlah, sistem ini akan tetap tinggal. Sayang, sayang, sayang. Istriku. Sayang. Sistem. Meskipun sudah kembali. Tapi, semuanya sudah tidak ada. Entah aku bisa kembali lagi atau tidak. Sekarang kita semua berada di area pameran dinasti Dakian. Dinasti ini adalah dalam sejarah. Dinasti yang tidak tercatat runtuh setelah lebih dari 100 tahun. Tapi,
Para arkeolog kita dan teknisi berhasil menggali Artefak yang sulit dibayangkan. Artefak-artefak ini semuanya diproduksi pada dinasti itu. mie instan, parfum, sabun mandi cair, sebuah pistol. Kalian untuk menarik perhatian, bisa tidak membuat yang baru? Apa ada yang percaya? Ya, Ini benar-benar nyata. Barang-barang ini sudah diverifikasi oleh ahli berwenang. Memiliki endapan sejarah yang panjang. Memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Dan pada dinasti itu, teknologi orang kuno sudah sangat maju. Hanya saja kita orang modern tidak menggali lebih awal. Cih, siapa yang percaya? Aku percaya. Gila. Ayo pergi. Parfum. Ini. Semua adalah saksi cinta aku dan dia. Istriku, jangan malu, cepat ke sini, biarkan suamimu melihat. Mangkuk mie instan. Ada daging juga. Aku juga punya. Aku juga. Suamiku. Baik, makan semuanya. Istriku, aku sangat merindukanmu. Tapi, aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Katanya area pameran dinasti kita sudah digali semua. Sudah digali semua. Ayo kita lihat. Aku tidak mau lihat. Datang ke dunia ini, tidak tahu apakah masih bisa bertemu dengannya lagi. Lihatlah. Meskipun tidak menemukannya, tapi setidaknya kau masih mengandung anak kakakku. Ya. Berkat suamiku, sistem itu masih bisa saat Dakian runtuh membawa kami ke sini. Tapi, aku merindukannya. Tante kecil, jangan nangis, jangan nangis. Maaf. Suamiku. Istriku, Kau laki-laki busuk. Kau tahu tidak, aku susah sekali mencarimu. aku juga mencari kalian. Tapi aku tidak bisa kembali. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Berkat sistem yang kau tinggalkan. Itu yang membekukan kami. Sehingga kami bisa lolos dari runtuhnya Dakian. Lalu melintasi sungai waktu. Akhirnya sampai di sini dan menemukanmu. Suamiku. Lihat. Ini anak kita. Berikan nama untuknya. Karena dia berasal dari dunia lain, maka panggil dia Chen Wei. Ya.